Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis format gambar. Yang pertama, apa itu format gambar? Format gambar adalah representasi spasial atas suatu objek atau subjek untuk ditunjukkan dalam visi 2 dimensi, 3 dimensi, atau lainnya. Format ini disesuaikan sama fungsi, manfaat, tujuan, dan penggunaannya. Nah, di sini ada beberapa tipe dari jenis format gambar. Yang pertama ada Joint Photographic Export Group atau JPEG. Nah, ini banyak banget ya. Biasanya kalian untuk mengekspor suatu desain itu dengan menggunakan JPEG. Nah, ini JPEG ini merupakan ekstensi gambar yang paling umum dan paling sering ditemui di masyarakat. Karena JPEG merupakan salah satu format yang paling sering digunakan pemilik situs sebagai referensi konten. JPEG juga semakin tinggi ukurannya, semakin bagus kualitasnya. Yang kedua ada Graphic Interchange Format atau GIF. GIF ini adalah salah satu format gambar yang mendukung animasi bergerak. GIF dibentuk dari 256 warna yang ada di ruang warna RGB. Dan biasanya karena jumlah warnanya terbatas, ukuran filenya akan berkurang secara drastis. Nah, GIF ini banyak contohnya seperti gambar yang bergerak, animasi yang bergerak. Selanjutnya ada Portable Network Graphics atau PNG. Nah, ini adalah salah satu format gambar yang paling interaktif dan juga sering ditemui di internet setelah JPEG. Salah satu keunggulan dari format ini adalah meskipun ukurannya dikurangi, resolusi dan kualitasnya itu tetap bertahan. Format gambar ini sering digunakan karena PNG dapat disimpan dengan latar belakang transparan sehingga membuat gambar lebih berkualitas dan tetap lebih tajam. Nah, ini biasanya untuk kita para desainer itu untuk mengekspor suatu desain atau suatu aset itu dengan format PNG. Selanjutnya ada monochrome bitmap. Nah, monochrome bitmap adalah grid pixel berbentuk persegi 4 seperti pixel diwakili dengan bit tunggal. Bitmap monokrom ini dipahami sebagai gambar digital yang hanya menampilkan satu warna saja. Selanjutnya ada WebP. WebP ini adalah salah satu format gambar mutual yang dikembangkan oleh Google untuk meningkatkan waktu tunggu atau loading situs yang sering terhambat akibat waktu download gambar format lain yang lumayan lama. Format ini juga mendukung kompresi lossy dan lossless mirip dengan PNG, namun hanya dapat dibaca oleh browser. Contohnya itu Chrome dan tidak oleh perangkat lain. Selanjutnya ada Scalable Vector Graphics ya, atau bisa disebut juga .svg. SVG ini adalah format gambar vektor yang dibangun dari basis pemrograman XML untuk membentuk gambar 2 dimensi. SVG ini mendukung perubahan dinamis karena skrip yang membentuknya cukup interaktif dan unik. SVG ini adalah format standar untuk W3C yang berarti ia dapat dioperasikan dengan mudah, digunakan untuk mendukung bahasa pemrograman seperti JavaScript, DOM, CSS, dan HTML. Selanjutnya ada Encapsulate PostScript atau .eps. EPS adalah jenis file dengan format vektor yang telah dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan grafik dengan resolusi tinggi. Hampir sebagian besar aplikasi pengeditan gambar dapat membaca format EPS ini. Format ini merupakan tipe file universal seperti PDF. Nah, jadi format .eps ini bisa dibuka dengan aplikasi desain seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan lainnya. Kalau .ai kan dia hanya bisa dibuka di aplikasi Illustrator saja. Nah, kalau EPS ini bisa dibuka di mana saja. Selanjutnya ada Adobe Illustrator Dokumen atau AI. AI adalah file yang dibuat dan disimpan dengan format Adobe Illustrator, sebuah perangkat lunak berbasis vektor.
Nah, ini adalah aplikasi yang biasa kita gunakan ya sebagai desainer. Nah, ini kalau formatnya itu .ai itu hanya bisa dibuka di Adobe Illustrator-nya langsung. Selanjutnya ada portable document format atau PDF. Nah, ini banyak banget ya dipakai. PDF ini sama seperti EPS tadi, dia bisa dibuka di aplikasi desain manapun seperti Adobe Photoshop, Illustrator, dan lain-lain. Nah, PDF ini selain merupakan alat mengompresi dokumen, PDF juga merupakan format gambar. PDF ini diciptakan oleh Adobe dengan tujuan untuk mengompresi informasi yang kaya dari sebuah dokumen dengan ekstensi apapun di komputer manapun dan dapat digunakan oleh siapa saja. Nah, selanjutnya ada Photoshop dokumen atau PSD. Nah, PSD ini adalah file yang dibuat dan disimpan dengan format Adobe Photoshop. Karena dia formatnya Adobe Photoshop, jadi dia hanya bisa dibuka, file PSD ini hanya bisa dibuka di aplikasi Adobe Photoshop saja. Nah, ini sebuah perangkat lunak pengeditan gambar yang paling terkenal di dunia. Selanjutnya ada Take Image File Format atau TIFF. TIFF merupakan file raster berukuran besar yang bisa mempertahankan kualitas dan resolusi meskipun sudah digunakan berulang-ulang. Jenis file ini dikenal karena kemampuan kompresinya yang baik. Meskipun sudah melakukan kompresi, data asli tetap dipertahankan terlepas dari seberapa sering menyalin, menyimpan, dan mengompresnya. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.